tidak wajib mandi idza kharaja ketika keluar minhu dari orang maniyun ghairi. Keluar itu mandinya orang lain. Nah, mandinya orang lain keluar. Nah, dia itu tidak wajib mandi walakin yang wudu tetapi membatalkan wudu. Nah, batal wudu. Mandinya itu mandinya orang lain tidak wajib. Nah, mungkin bersentuhan ya, bersentuhan. Kemudian keluar mandinya orang terkena dirinya. Cuma wudu mandi. Keluar yang pertama itu yang mewajibkan mandi. Jadi ada orang itu keluar sperma berkali-kali. Yang mewajibkan mandi itu yang pertama tadi, yang wajib. Adapun yang kedua ya atau ketiga fala yajibu al-ghuslu, maka tidak wajib orang itu mandi idza adkhalahu, ketika dia memasukkan, maksudnya kemaluannya, tsumma kharaja minhu, kemudian keluar darinya marratan tsaniyatan, kemudian masuk yang kedua kalinya. Masuk yang kedua kalinya kan belum mandi. Masuk yang kedua kalinya itu tidak mewajibkan mandi. Yang keluar dua kali ini, yang wajib mandi yang tadi pertama. Jadi walakin yang kudul wudu'ah, tetapi tetap membatalkan wudu. Seperti apa? Seperti orang habis bersetubuh, kemudian dia nggak mandi wudu, kan batal wudunya itu ya. Nah kemudian dia itu belum mandi, nambah lagi ya, nambah lagi, keluar lagi, berarti keluar yang kedua, begitu wudu lagi, batal wudunya, wudu lagi, nambah lagi yang ketiga. Itu kalau masih muda. Kalau sudah umur nggak bisa satu kali ya sudah selesai. Nah, jadi begitu. Yang mewajibkan mandi ini keluar yang pertama. Jadi yang kedua tadi kan, kita ini kalau habis keluar sperma itu sebelum kita mandi disunahkan kita itu wudu mau tidur atau mau menambah sunah wudu. Kemudian al-farqu bainal mani wal madi wal wadi. Jadi ada yang keluar mirip-mirip dari kemaluan itu tiga macam. Ada yang namanya mani, ada namanya madi, ada yang namanya wadi. Bagaimana kita bisa membedakan antara tiga macam ini? Padahal keluarnya dari satu tempat mirip. Nah, ini lihat. Kita lihat dulu al-mani, yang dinamakan mani, ma'un abiyadun yatadafaqu hala khurujihi. Tandanya kalau itu adalah sperma, yaitu mani itu modelnya air putih. Putih itu kan bening ya, putih yang bening. Dan keluarnya itu memancar, dos gitu ya. Makanya man tahu kalau di mesin itu, mesin keluarnya minyak itu kan dos gitu. Itu seperti itu. Artinya di sini ini ketika keluarnya nggak bisa ditahan. Lain orang kemih ya, bisa tahan masih ada. Tapi kalau ini nggak bisa. Kemudian tandanya lagi wa yakhruju bisyahwati. Keluarnya sperma ini karena ada suatu syahwat, keinginan yang tinggi. Tidak bersetubuh, tapi ketika dia melihat gambar ya, atau melihat banyak sekarang itu video-video, kemudian timbul syahwatnya keluar. Nah ini juga namanya sperma.
Kalau lain sperma enggak. Wa yaqubu khurujahu futuron, kemudian mengikuti keluarnya sperma ini futuron, letih. Jadi kalau orang habis keluar sperma itu dia itu merasa letih, ya meletih. Jadi namanya nggak bisa, mesti pasti letih. Dan keseringan ya ini, kalau orang umur 40 ke atas itu keseringan itu dia tertidur walaupun sebentar. Tandanya letih itu tidur ya sebentar. Apa orang bilang untuk tidurnya sebentar? Nah seperti letih itu tidur dia sebentar, bangun habis itu. Tak tidur panjang kan? Letih. Ini adalah sperma. Kemudian al-madhi, boleh dibaca al-madhi, al-madhi boleh. Ma'un abyadun raqiqun laziz, air putih. Nah sama kan, sperma juga air putih. Ini air putih raqiqun yang tipis. Tipis itu ya air putih tipis. Laziz juga lengket. Ya, lengket. Kalau sperma enggak lengket. Ada perbedaannya. Ya ruju keluar madhi ini, madhi ainda sawaranil syahwah, bila syahwatin kamilah. Keluarnya madhi ini ketika syahwat menurun. Jadi ada orang dalam keadaan syahwat, tapi bukan syahwat yang betul-betul gini, enggak. Syahwat yang kurang, jadi kurang kencang. Karena syahwat itu tanda-tandanya orang syahwat itu kalau laki-laki normal, ya laki-laki normal itu jadi kencang. Nah ini dia syahwat tapi nggak kencang, artinya syahwatnya nggak benar-benar tinggi. Kemudian setelah itu mati, nah keluar cairan tadi namanya mati, itu najis. Kalau sperma enggak najis, tapi kalau ini najis, kena sarung, kena selawar, itu najis, harus dicuci, nggak bisa buat sembahyang, nggak sah sembahyang. Tapi kalau sperma enggak, sperma itu tidak najis, ya, dikena tapi ya cuma apa, jijik itu aja, jijik. Padahal manusia semua dari itu ya, manusia ini semua tercipta dari sperma, dari sesuatu yang menjijikkan. Jadi jangan merasa sombong manusia, semua dari itu. Ya, min ma'i sulbin. Nah kalau mati ini biasa begitu loh. Nah, jadi itu mati. Kemudian yang ketiga wadi. Wadi ini hampir sama, ma'un abyadun, air putih yang keluar dari sana. Sahinu kadirin, yaitu keruh, putih tapi keruh, tidak seperti mati tadi. Mati itu tipis, lengket, ada masing-masing ya. Kalau mati wadi itu keruh, pekat, keruh putih, pekat, keruh. Ini harus dibedakan, beda nanti. Nah, yakhruju ba'dal baul, yang sering yaitu keluar setelah kita buang air kecil. Nah setelahnya buang air kecil itu ada keluar air putih keruh. Nah, lain ada lagi di sini loh apa? Bisa ada yang keluar darah itu prostat. Kalau yang keluar darah itu prostat itu namanya. Nah, kalau ini enggak ya, cuma putih keruh. Keluar setelah buang air kecil. Aw inda hamli syai'in tsaqil, atau ketika dia itu membawa sesuatu yang berat yang melampaui daripada ukurannya. Jadi berat bawaan keluar di situ, ini namanya wadi. Nah, dia orang itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan ada batasnya.
Nah, ketika kita mengangkat sesuatu yang melebihi daripada batas yang sudah diberikan Allah, nanti akan keluar tandanya apa? Wati tadi. Keluar keruh, pekat. Nah, ini tandanya kita ini mestinya nggak boleh di atasnya itu. Nah, ini tiga perbedaan yang sama. Cuma kalau sperma itu putih, ya sama tipis ya. Kemudian kalau mati itu putih cuma lengket. Tapi kalau wati mati putih keruh ya, keruh ya, pekat keruh, di keruh itulah. Nah, ini kadang-kadang orang itu menganggap semua yang keluar itu mati, bukan ya, bukan. Jadi yang dua ini mati dan wati ini hukumnya najis, terkena celana, terkena tapi itu harus dicuci karena najis. Nah, kalau mati enggak, cuma wajib mandi. Kalau mandi itu ya, jadi harus gitu. Seumpama kita ini tidur kemudian ada ini penjelasannya ya. Jadi kita tidur kemudian ada tanda-tandanya seperti yang saya jelaskan tadi itu. Ketika basah bau seperti putihnya telur. Ketika kering itu seperti bau adonan roti. Oh, berarti ini mati. Ya, mati, wajib mati. Dan keluar sperma itu harus yakin ya, yakin. Kalau tak yakin bukan mati dicuci. Berarti selain mati itu mati dan mati. Sperma itu kita wajib mati. Wah, ini bukan ini. Ada juga bekas di situ. Cuma dia nggak yakin kalau itu adalah sperma. Nah, dia nggak usah mati, cuma dicuci harus pakaiannya. Tapi kalau sperma nggak apa-apa, wajib mati. Cuma kalau seumpama dia nggak ganti tape, seumpama tape cuma satu. Nah, ya memang kalau orang bersihannya dicuci aja juga ya. Tapi seumpama, nah dia nggak cuci tapenya itu boleh dibuat sepatu karena nggak najis. Kalau najis hukum nggak bisa. Kalau najis berarti manusia ini najis semuanya. Nah begitu hukumnya, ini dia hukum. Kenapa dikenakan kok tidak najis? Bisa kalau najis berarti orang itu tercipta dari najis. Najis hukumnya. Walaupun spermanya binatang najis, itu nggak najis. Aneh ya. Spermanya nggak najis. Karena manusia itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memang diciptakan min maniyyin yumna. Asalnya apa? Asalnya manusia diciptakan dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tapi tanah ini tetap melekat pada manusia. Kepada fitrahnya ini tanah. Buktinya walaupun orang itu putih, tapi kalau dia berdaki pasti hitam. Itu buktinya bahwa tercipta dari tanah. Kemudian keturunan-keturunannya diciptakan min maniyyin yumna, dari sperma. Ini satu keajaiban. Sperma ini Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin membahas tentang kejadian manusia ini dari sperma, setitik sperma. Itu bagaimana prosesnya. Nah, itu dalam kitab itu dijelaskan bahwa prosesnya ini sangat mengagumkan. Itu ulasan Imam Ghazali. Nah, dari sperma kemudian itu membeku. Sperma ini membeku. Jadi campuran antara spermanya laki-laki dan perempuan nanti akan menimbulkan pembekuan. Yang kemudian di situ itu akan menjadi setitik darah. Dari setitik darah itu membesar, lama-lama menjadi segumpal darah dari sperma tadi itu. Dan sperma itu kok semua masuk, cuma sedikit, lainnya keluar, lainnya terbuang lagi ketika kita itu dibersihkan, ya mati itu keluar, ada keluar. Nah setelah jadi segumpal darah, kemudian mulailah proses lagi. Lama-lama segumpal daging, kemudian daging tadi, nah itu mulai membentuk kepala. Ada bentuknya aja. Dalam 4 bulan maka terbentuklah
keajaiban ya, keajaiban. Nah, kalau kepingin tahu ya, itu ada kedokteran yang khusus ini yang bisa prosesnya. Sebelumnya Imam Ghazali sudah menceritakan tentang itu. Belum ada zamannya dokter. Zamannya dokter itu zamannya Nabi Isa yang banyak. Karena zamannya Nabi Isa itu dokter hebat-hebat, cuma Allah mengutus Nabi Isa diberi mukjizat mengalahkan dokter. Kalau dokter nggak bisa mengobati orang buta, nggak bisa, tapi Nabi Isa bisa. Dokter nggak bisa mengobati orang sakit belang, tapi Nabi Isa bisa. Nah, ini mukjizat. Jadi tiap-tiap Allah mengutus nabinya, rasulnya itu pasti untuk membungkam apa yang terjadi pada saat itu. Nabi Musa misalnya, Nabi Musa orang zaman itu kan orang tukang sihir, wah. Diutus Nabi Musa yang mengalahkan tukang sihir itu. Begitu seterusnya. Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad ini zamannya Nabi Muhammad banyak orang ahli sihir. Penyair itu orang Arab itu paling hebatnya. Ada perlombaan tiap tahun di Ka'bah, di Mekah itu ada tiap tahun lomba. Yang nomor 1 ditulis namanya si Fulan. Kemudian datang Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran yang bisa mengalahkan kehebatan syair-syair itu. Oleh Nabi Muhammad dikatakan, tukang syair. Nah, Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis, apalagi bisa. Anta syair, kamu buat tukang syair Muhammad. Jadi kalah semua sudah tukang syair itu. Jadi tukang syair itu hebat orang-orang Arab. Jadi syair-syair yang dipakai sekarang kita ini orang Wahabiyah ini semua dari orang Arab itu semuanya. Asalnya dari Al-Quran yang banyak itu. Kemudian dikombinasi dengan terbang. Terbang itu semua dari orang Arab. Dari Al-Quran semuanya. Baik terbang Banjari ada silsilahnya, ada ijazahnya. Itu ada itu ya. Saya nanti lihat tanya, gimana mungkin di Google tanya. Asalnya terbang Banjari dari mana? Yang pertama ada. Di Jawa itu ada Ishari, itu ada semua. Jadi seluruh terbangan itu yang modelnya bagaimana semua itu dari Arab, kebanyakan dari Arab. Kemudian hukum indah huru di ahadihima, hukum ketika keluar salah satu dari 3 tadi sudah saya jelaskan ya. Kita mani yujibul ghusl. Mani hukumnya wajib mandi wala yang budul wudu'a, dan tidak membatalkan wudu. Wajib mandi cuma karena sudah wajib mandi jadi tidak batal wudunya.